Makanya, kalian perlu perhatiin kasusnya Abraham Samad ini. Kasus ini bukan sekadar berita biasa yang lewat di timeline kalian, tapi punya dampak besar buat masa depan kebebasan berekspresi di Indonesia. Banyak orang mungkin mikir, ini cuma urusan selebritas atau mantan pejabat. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, kasus ini bisa jadi cerminan bagaimana negara memperlakukan suara-suara kritis. Ini bukan cuma soal podcast atau panggilan polisi, tapi soal bagaimana ruang diskusi publik bisa terancam. Bayangin, kalau setiap orang yang berani ngomong di depan umum harus takut dipanggil polisi, apa jadinya demokrasi kita? Ini soal batasan berekspresi di Indonesia. Jadi, gini ceritanya. Di negara demokrasi, kebebasan bicara itu hak dasar. Tapi kenyataannya, kadang-kadang ada garis tipis antara kritik dan kriminalisasi. Kasus Abraham Samad ini jadi contoh nyata gimana seseorang bisa dipermasalahkan hanya karena menyuarakan pendapat di ruang publik. Abraham Samad, mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, baru aja dipanggil polisi. Kenapa? Padahal selama ini dia dikenal sebagai sosok yang vokal dan berani membongkar kasus-kasus besar. Semua gara-gara episode podcast tentang kasus dugaan ijazah palsu yang dikaitkan sama Presiden Joko Widodo. Topik ini memang sensitif, tapi Samad merasa penting untuk membahasnya secara terbuka, supaya masyarakat bisa menilai sendiri. Samad bilang podcastnya itu tujuannya buat edukasi, bantuin orang ngerti hak-hak mereka dan tanggung jawab hukum. Dia pengen masyarakat melek hukum, supaya nggak gampang dibodohi atau ditakut-takuti sama isu-isu hukum yang sering muncul. Bukan buat hiburan atau bikin onar. Dia pengen diskusi yang sehat, bukan provokasi. Tapi polisi bilang, mungkin ada unsur pidana di sini, dan mereka lagi selidikin. Proses hukum pun berjalan, dan publik jadi bertanya-tanya, apakah ini bentuk penegakan hukum, atau justru upaya membungkam suara kritis. Buat Samad, ini bukan cuma soal dirinya sendiri. Dia tahu, banyak orang di luar sana yang juga takut bicara karena khawatir bernasib sama. Dia datang buat kasih contoh. Katanya nggak ada yang boleh di atas hukum. Semua orang, termasuk pejabat tinggi, harus tunduk pada aturan yang sama. Tapi dia juga khawatir, kalau ngomong terang-terangan aja bisa bikin kita kena masalah hukum, apa kita beneran bebas buat ngutarain pikiran kita? Apakah ini sinyal bahwa kritik harus dibungkam, atau justru tantangan buat kita semua untuk lebih berani bersuara? Jadi ini soal menegakkan hukum, atau ini peringatan buat siapa aja yang berani nanya hal-hal sulit? Apakah hukum benar-benar ditegakkan secara adil, atau hanya digunakan untuk menekan pihak-pihak tertentu? Kasih tahu ya pendapat kalian. Menurut kalian apakah kasus ini